Hai sob, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita kembali merangkum sebuah film yang berjudul Luka The Beginning, yang mana film ini sudah sangat dinantikan penayangannya. Film ini memiliki 12 episode yang akan tayang mulai tanggal 1 Februari 2021. Luka The Beginning adalah film drama yang menceritakan tentang penelitian genetik manusia berdasarkan teori Charles Darwin di dalam bukunya yang berjudul On the Origin of the Species. Dalam drama Luka The Beginning, diceritakan sebuah artikel terakhir dari deklarasi penelitian sel induk embrionik yang dimodifikasi secara genetik dan eksperimennya sudah dilarang untuk dilanjutkan. Dan larangan penelitian ini sudah ditandatangani oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Tapi ternyata ada seseorang yang terlahir dari penelitian ini. Orang itu yang disebut sebagai ZO. Penampilannya sama seperti manusia biasa, namun memiliki kekuatan spesial di dalam dirinya yang membuatnya seperti monster. ZO juga tidak bisa menunjukkan emosinya agar ia bisa hidup layaknya manusia normal. Film Luka The Beginning adalah sebuah drama action seorang pria yang bernama Gio yang diperankan oleh Kim Rae-won yang dikejar-kejar karena kemampuan khususnya, dan seorang detektif kejahatan yang bernama Gurium yang diperankan oleh Lee Da-hee yang merupakan satu-satunya orang yang mengingatnya. Dalam film Luka The Beginning bermula pada kisah mengenai Gio sebagai manusia yang memiliki kemampuan spesial layaknya seperti monster. Dia terbangun di tempat asing dengan tubuh penuh luka. Dia tidak mengetahui siapa dirinya, tetapi saat dia melihat di sekitar, terdapat banyak orang yang tidak sadarkan diri. Namun Gio tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Gurium adalah seorang detektif kriminal yang karismatik dengan penuh ambisi. Sejak Gurium masih kecil, orang tuanya telah menghilang bersama seorang anak yang tidak ia ketahui. Sejak itu, Gurium berupaya untuk menemukan kembali kedua orang tuanya dengan kecerdasan yang dia miliki. Gurium mencoba menyelidiki kasus dan mencari orang-orang yang ia curigai dan kaitannya dengan hilangnya orang tua Gurium. Saat Gurium sedang mengejar seorang pelaku kejahatan, secara tidak terduga ia tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Gio. Gurium terbaring tidak sadarkan diri dan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Gio dan orang di sekitarnya melihatnya sangat panik. Tetapi dengan kekuatan khusus yang dimiliki Gio, dia akhirnya berhasil menyelamatkan Gurium. Gio yang berhasil menyelamatkan Gurium dengan kekuatannya justru menjadi petaka baginya. Karena aksi heroiknya, ternyata orang-orang yang menyaksikan kejadian itu merekam Gio dan mengeksposnya. Kepala penelitian laboratorium yang melihat video yang tersebar di media membuat ia mengetahui keberadaan Gio. Ia sudah lama mencari keberadaan Gio untuk tujuan proyek penelitiannya. Gio kemudian didatangi oleh sekelompok orang, yaitu Lee Son yang diperankan oleh Kim Sun-oh yang menjadi pemimpin dalam penangkapan Gio. Ketika Lee Son untuk pertama kalinya mereka saling berhadapan satu sama lain, Gio tidak mengingatnya, sementara Lee Son terlihat mengenali Gio dengan sangat baik. Perkelahian pun terjadi di antara Gio dengan Lee Son. Gio akhirnya berhasil melarikan diri, sementara Lee Son bersama anggotanya terus mengejar Gio. Sementara itu, Gurium mencoba mencari tahu orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Saat dia mendatangi gedung tua pengelolaan limbah, tempat di mana Gio bekerja, namun dia tidak berhasil menemukannya. Ia hanya mendapati mayat yang sudah terbakar, yang tidak lain adalah rekan kerja Gio. Atas kejadian itu, Gio adalah orang yang satu-satunya yang bisa dimintai keterangan atas kematian rekan kerjanya. Kemudian Gurium menuju ke rumah Gio. Saat di perjalanan, rekan Gurium hampir menabrak Gio.
Guryung langsung mengetahui bahwa pria itu adalah orang yang dia cari. Guryung langsung bergegas dan mengejar Ji-Oh, namun dia tertinggal. Ji-Oh yang dikejar Lee Sun menaiki sebuah gedung, dan di atas gedung terjadi perkelahian yang menyebabkan Ji-Oh terjatuh dari atas gedung. Hingga dari kejauhan, Guryung melihat Ji-Oh terjatuh dari atap gedung, yang menyebabkan ledakan dahsyat sehingga membuat semua benda yang ada di sekitar Ji-Oh ikut terlempar. Yang mana ledakan itu adalah merupakan kekuatan Ji-Oh yang dapat mengeluarkan arus listrik super dahsyat ketika dirinya sedang tidak terkontrol. Ji-Oh dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang kritis. Guryung datang untuk menyelidiki siapa Ji-Oh yang sebenarnya. Saat dia memandang Ji-Oh dari dekat, akhirnya Guryung menyadari siapa sosok Ji-Oh. Dia pun langsung berinisiatif mencari rekam medis Ji-Oh untuk mengetahui latar belakangnya. Saat sedang mencari tahu tentang Ji-Oh, Guryung mencurigai sekelompok orang yang berusaha mengejar Ji-Oh. Lee Sun melakukan penyamaran dengan kelompoknya untuk memburu Ji-Oh di rumah sakit. Meskipun hanya seorang diri, Guryung tidak takut mengikuti mereka di lift. Perkelahian pun tidak terhindari antara Guryung dengan Choi Yona yang diperankan oleh Jung Dae-un. Secara tiba-tiba Ji-Oh tersadar dan langsung menyerang Lee Sun. Perkelahian di antara mereka pun berlangsung intens. Tetapi Ji-Oh akhirnya berhasil lolos. Guryung tidak akan melepaskan Ji-Oh begitu saja karena dia berpikir bahwa Ji-Oh adalah tersangka utama terkait kasus hilangnya orang tua Guryung dan dia adalah orang yang selama ini Guryung cari. 깼어. 들어가 자자. Pengejaran pun berlangsung di kereta bawah tanah. Guryung diserang oleh Lee Sun hingga tak sadarkan diri dan terbaring di rel kereta. Ji-Oh mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan Guryung. Setelah menyelamatkan Guryung dari kereta api yang hampir menabrak Guryung, ia menggendong Guryung dan membawanya pergi.